Sebelum kewafatannya, Khalifah Umar menunjuk sebuah panel yang terdiri dari 6 orang untuk mencalonkan penggantinya. Seperti Nabi Muhammad SAW yang tidak mencalonkan penggantinya, Umar melakukan hal serupa. Alih-alih beliau memerintahkan 6 orang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal seperti Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, dan Zubair untuk memilih satu orang dari mereka sebagai pemimpin negara Islam berikutnya. Setelah pertimbangan yang cermat dan diskusi yang intens, akhirnya diputuskan untuk menunjuk Utsman sebagai khalifah Islam ketiga, menantu Rasulullah dan pria yang memiliki kesolehan luar biasa. Beliau juga salah seorang yang paling murah hati dan sederhana di antara para sahabat Rasulullah. Beliau dicintai dan dikagumi semua orang dan dikatakan memiliki kualitas malaikat yang dipersonifikasikan dalam wujud manusia. Rasulullah sangat menaruh hormat dan perhatian terhadap Utsman sampai-sampai suatu ketika saat beliau sedang duduk-duduk bersama sekelompok sahabat-sahabatnya, jubah yang menutupi bagian bawah kakinya jatuh. Ketika diberitahu bahwa Utsman sedang dalam perjalanan untuk menemui beliau, Rasulullah cepat-cepat menutupi kakinya sembari berkata, bahkan malaikat pun mempunyai rasa hormat atas kesederhanaan Utsman. Utsman bin Affan bin Abil As dilahirkan dalam keluarga mulia Umayyah dari suku Quraisy Makkah. Sebagai anak kecil, beliau menjadi pola pengasuhan yang istimewa. Seperti anggota-anggota keluarganya yang lain, beliau menjadi pedagang kain yang sangat makmur. Selain salah seorang dari segelintir orang yang melek huruf di Makkah, Utsman dikenal memiliki hati yang amat lembut dan berbudaya dalam hal kebiasaan membantu kaum miskin dan yang membutuhkan, bahkan di masa-masa sebelum Islam. Pada saat itu, kegiatan-kegiatan amal dan kemanusiaannya mengangkat reputasi dan statusnya di Makkah. Utsman termasuk salah satu dari kelompok pertama yang memeluk Islam setelah mendengarkan khutbah Khalifah Abu Bakar. Meski terjadi persaingan politik yang kuat antara keluarga Rasulullah, Bani Hashim, dan Utsman dari Bani Umayyah, beliau berjanji setia kepada Rasulullah. Tidak seperti para anggota sukunya yang menentang Rasulullah dengan alasan karena beliau berasal dari Bani Hashim. Utsman mengabaikan persaingan antar suku dan mengakui kebenaran Islam sebagaimana yang didengungkan Rasulullah. Keputusan Utsman memeluk Islam membangkitkan amarah anggota sukunya sehingga mereka menentang dan memusuhinya. Mereka menuduhnya sebagai pengkhianat serta melontarkan segala macam hinaan dan kritikan terhadapnya. Kala situasinya sudah tidak tertahankan lagi, beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk mencari perlindungan di Habasyah. Sekarang dikenal dengan Ethiopia bersama sekelompok muslim lainnya yang dianiaya. Oleh sebab itu, Utsman menjadi salah seorang muslim pertama yang berhijrah ke sebuah negeri asing bersama keluarganya demi Islam. Saat itu, Utsman menikahi putri Rasulullah, Ruqayyah. Setelah beberapa bulan menetap di Habasyah, Utsman dan istrinya kembali ke Makkah untuk menetap selama beberapa tahun sebelum bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Sayang, tak lama setelah kembali, istrinya meninggal dunia. Rasulullah kemudian menikahkan Utsman dengan putri ketiganya, Ummu Kulsum. Alhasil, Umar dikenal sebagai Zunnurain atau orang yang memiliki dua cahaya. Utsman juga bertindak sebagai juru tulis Rasulullah dari waktu ke waktu, serta mudah menghabiskan uang dan kekayaannya demi kepentingan Islam. Misalnya, setibanya di Madinah, beliau membeli sebuah sumur besar seharga 20.000 dirham sehingga semua muslim memiliki akses air secara gratis. Beliau kemudian membeli sebidang tanah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi sehingga masjid itu dapat diperbesar untuk menampung lebih banyak orang untuk sholat sehari-hari. Kemurahan hati Utsman tidak mengenal batas, meskipun waktu itu terdapat banyak orang kaya lainnya, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal mengeluarkan dana untuk kepentingan Islam. Semasa Rasulullah hidup, Utsman aktif membantu dan mendukungnya dengan segala cara. Setelah Rasulullah wafat, beliau berada di belakang Khalifah Abu Bakar dan penggantinya, Khalifah Umar, dan bertindak sebagai penasehat dan asisten bagi keduanya. Utsman menjadi terkenal karena jasanya yang tak ternilai untuk Islam dan dipuji begitu tinggi oleh semua muslim. Pelayanan Utsman pada Islam tidak berakhir di situ. Kualitas pribadinya yang unik dan kontribusinya yang luar biasa bagi perjuangan Islam juga secara luas diakui oleh para sahabat Rasulullah.
Itulah sebabnya Khalifah Umar yang sedang sakit memasukkannya ke dalam panel yang terdiri dari 6 orang untuk mencalonkan penggantinya. Kala keputusan panel mengarah kepada Utsman, beliau menjadi khalifah ketiga pada tahun 644. Tidak seperti Khalifah Abu Bakar dan Ali, Utsman sangat beruntung menjadi khalifah saat dunia Islam kuat secara politik dan makmur secara ekonomi. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar, negara Islam menjadi sebuah kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang hebat pada masanya. Keputusan mencalonkannya sebagai pengganti Umar memastikan bahwa kontinuitas dan kelancaran transisi kepemimpinan lainnya telah tercapai. Segera setelah menjadi khalifah, Utsman memperkuat dasar administrasi di seluruh wilayah Islam. Selama kekhalifahan Umar, wilayahnya terdiri dari Suriah, Palestina, dan Yordania yang dianggap sebagai 3 provinsi terpisah. Namun, Khalifah Utsman menggabungkan ketiganya, menciptakan satu provinsi yang kuat dan bersatu, serta menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur wilayah besar tersebut. Khalifah Utsman juga menghapus 2 tingkat administratif yang dikembangkan Khalifah Umar di Mesir dengan menunjuk seorang gubernur yang bertanggung jawab atas pemerintahan provinsi yang secara strategis dianggap penting. Utsman mengambil langkah serupa untuk meningkatkan dan memodernisasi sistem sipil dan administrasi yang dibuat Khalifah Umar di Irak dan Iran. Reformasi administrasi yang dilakukan Khalifah Utsman dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memperkuat akuntabilitas serta menghapus birokrasi yang tidak perlu. Langkah-langkah yang diambil sang khalifah membantu memperjelas peran dan tanggung jawab gubernur provinsi bila dibandingkan dengan pemerintah pusat. Reformasi semacam ini akan membantu memperkuat dan mengonsolidasi hukum Islam kala kekuasaan sang khalifah mulai meluas. Sementara Khalifah Utsman sibuk mereformasi struktur politik negara Islam yang meluas, tentara Islam melanjutkan ekspansinya baik ke timur maupun barat, menaklukkan banyak wilayah baru. Selain menguasai Siprus, tentara Islam menyerbu daerah-daerah Persia dan Armenia. Setiap keberhasilan mendatangkan lebih banyak tanggung jawab bagi Khalifah Utsman. Saat khalifah sibuk memikirkan arah masa depan negara Islam yang meluas dengan pesat, Utsman mendapat berita bahwa Kaisar Bizantium mengirimkan sebuah armada yang terdiri dari 500 kapal untuk menyerang Alexandria. Sebagai jawaban, beliau mengirimkan satu armada muslim untuk menghadapi serangan Bizantium. Salah satu pertempuran laut besar pertama dalam sejarah Islam itu terjadi pada tahun 651. Pasukan muslim berhasil mengalahkan Bizantium yang melarikan diri ke Pulau Sisilia. Strategi politik dan militer Utsman bekerja sesuai rencana. Namun, kontribusi tunggal terbesar Khalifah Utsman untuk agama Islam adalah kodifikasi dan standarisasi Al-Quran berdasarkan salinan asli atau mushaf yang dibuat pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, salinan Al-Quran yang kita miliki saat ini sama dengan teks asli Utsmani. Bahkan, menurut sejumlah ulama, 2 salinan teks asli Utsmani masih disimpan sampai hari ini. Satu salinan di Museum Topkapi di Turki dan satu salinan lagi di Tashkent, Uzbekistan. Tidak diragukan lagi bahwa paruh pertama kekhalifahan Utsman begitu sukses. Ini sebagian karena Khalifah Umar mewariskan kesatuan politik dan kemakmuran ekonomi negeri Islam kepada Utsman yang selanjutnya diperkokoh oleh beliau. Namun pada paruh kedua pemerintahannya, gelombang sejarah mulai balik menyerangnya. Kala kerajaan Islam berkembang dengan pesat, perpecahan internal dan kekacauan sosial mulai mengemuka di beberapa provinsi. Sekelompok pemberontak pimpinan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi Yaman yang masuk Islam, mulai menabur benih-benih pertikaian politik dan ketidakharmonisan sosial di kalangan umat muslim dengan cara menyusup ke dalam kelompok-kelompok Islam. Ibnu Sabah dan para pengikutnya awalnya menargetkan Kufah, Busroh, Suriah, dan Mesir, kemudian mengubah provinsi-provinsi tersebut menjadi sentra pemberontakan politik. Dengan berpura-pura menjadi seorang muslim yang soleh, Ibnu Sabah meminta bantuan sejumlah tokoh muslim terkenal, menghasut penduduk setempat untuk memperinci keluhan dan memanipulasi bukti terhadap sejumlah gubernur terkemuka dengan tuduhan kejahatan, kekerasan, ketidakadilan, dan merampas sumber daya negara. Akibatnya,
Ibnu Sabah dan komplotannya berhasil menggeser gubernur-gubernur seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Walid bin Uqbah dari jabatannya. Karena sasaran akhir Ibnu Sabah dan pengikutnya adalah menghancurkan negara Islam yang luas dari dalam, maka mengincar para pemimpin provinsi Islam, khususnya mereka yang menentang kegiatan pemberontakan mereka, menjadi salah satu strategi politik favorit mereka. Pada satu kesempatan, mereka menuduh Gubernur Kufah, Walid bin Uqbah, telah menenggak minuman keras dan memaksa sejumlah saksi untuk mengiyakan tuduhan tersebut. Ini membuat Khalifah Utsman memanggil Walid kembali ke Madinah dan menghukumnya atas tuduhan pelanggaran tersebut. Begitu Khalifah melaksanakan apa yang dipinta Ibnu Sabah dan pendukungnya, mereka balik menuduh Khalifah telah menghukum seorang muslim yang tidak bersalah. Kenyataannya, Walid tidak menenggak minuman keras dan beliau tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Demikian juga ketika Abu Musa al-Asy'ari digantikan oleh Abdullah bin Amir sebagai gubernur Basrah. Ibnu Sabah dan pengikutnya mulai menyebarkan desas-desus bahwa Khalifah menarik Abu Musa dan menggantikannya dengan Abdullah sebagai gubernur karena Abdullah memiliki hubungan saudara dengan Khalifah. Mencari cara untuk menenangkan orang-orang munafik ibarat berperang di pertempuran yang jelas-jelas akan berakhir dengan kekalahan. Bahkan mereka bertekad mendatangkan malapetaka dalam negara Islam. Namun Khalifah Utsman gagal memahami kegawatan situasi tersebut dan meneruskan kebijakan konsolidasinya yang berbahaya yang hanya akan membuat musuh-musuh negara Islam menjadi lebih berani. Dikenal sebagai sosok yang lembut hati dan penyayang, Khalifah Utsman mencurahkan seluruh waktu, kekayaan dan energinya demi kepentingan Islam. Namun tidak seperti Khalifah Umar, beliau tidak tegas atau meyakinkan dalam menangani para pengacau yang bertekad menciptakan gangguan sosial politik dalam negara Islam. Karena Khalifah Utsman tidak ingin menumpahkan darah seorang muslim, beliau berharap bisa mengalahkan para perusuh melalui cinta dan kasih sayang. Meskipun tak ada yang dapat merusak untuk mengagumi niat baik dan kualitas luhurnya, tetapi dalam situasi di mana musuh bertekad menghancurkan negara Islam dari dalam, tindakannya itu adalah salah. Sebagaimana yang terjadi, musuh-musuh Islam memanfaatkan pendekatan sang khalifah yang lembut dan menggencarkan aksi-aksi mereka terhadap negara Islam. Mereka pun mulai menciptakan dan memalsukan bukti untuk melancarkan tuduhan kepada khalifah. Meskipun Khalifah Utsman membantah semua tuduhan mereka di depan umum, tetapi para pengkritiknya tidak puas dengan penjelasannya. Kala ketegangan antara khalifah dan para pemberontak memuncak, sejumlah sahabat terkemuka Rasulullah mendesak Khalifah Utsman untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pemberontak. Tetapi beliau menolak untuk melakukannya. Beliau berkata lebih baik mati daripada menumpahkan darah sesama muslim. Khalifah Utsman merupakan orang yang berprinsip. Beliau memutuskan untuk tetap berpegang pada prinsipnya apapun yang terjadi. Para pemberontak pun tidak mau mengalah. Akhirnya mereka sama sekali tidak tertarik untuk berdamai. Tujuan utamanya adalah menurunkan sang khalifah dari bangku kekuasaannya. Salah satu krisis besar pertama dalam sejarah Islam mulai terlihat di Cakrawala. Pimpinan kelompok pemberontak Ibnu Sabah akhirnya berangkat ke Madinah dan terang-terangan mengepung kediaman khalifah. Mereka menuntut Khalifah Utsman untuk mengundurkan diri atau mereka akan membunuhnya. Khalifah Utsman menjawab, "Aku tidak takut mati, tetapi aku tidak ingin menumpahkan darah muslim." Lagi-lagi sejumlah sahabat terkemuka Rasulullah mendesaknya mengambil tindakan terhadap pemberontak. Sekali lagi beliau menegaskan tidak mau menumpahkan darah sesama muslim. Para pemberontak pun menyerang rumahnya dan membunuhnya secara brutal tatkala Utsman tengah membaca Al-Quran. Beliau berusia 80 tahun. Kewafatan Khalifah Utsman merupakan noktah merah dalam sejarah Islam. Pembunuhan atas beliau telah mengirimkan getaran ilahiyah ke seluruh tulang punggung Islam dan menandakan berakhirnya kesatuan politik Islam. Dunia Islam menjadi terbagi, tidak pernah bersatu lagi. Khalifah Utsman memilih mengorbankan nyawanya ketimbang menumpahkan darah sesama muslim. Inilah yang diingat darinya. Beliau hidup berdasarkan prinsip-prinsipnya dan meninggal dunia demi imannya. Tentang Utsman, Rasulullah pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki seorang sahabat dan sahabatku adalah Utsman."